Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala umuril dunya waddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Hamzah selaku Rektor Utama Unsik. Yang saya hormati Bapak Muafani selaku Dekan Fastikom. Yang saya hormati Bapak Nahar Mardiantoro selaku Kaprodi Teknik Informatika dan selaku pembimbing utama tugas akhir saya. Yang saya hormati Bapak Fuad Asnawi selaku pembimbing pendamping tugas akhir saya. Perkenalkan, nama saya Suryo Mardianto, jurusan Teknik Informatika, yang akan mempresentasikan tentang aplikasi donor darah dengan menggunakan OpenStreetMap atau OSM berbasis web responsif di PMI Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan algoritma STAR. Oke, kita ke materi. Aplikasi donor darah menggunakan OpenStreetMap atau OSM berbasis web responsif di PMI Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan algoritma STAR. Latar belakang. Darah merupakan komponen terpenting dalam tubuh manusia. Tanpa darah yang cukup, seseorang dapat mengalami gangguan kesehatan bahkan kematian. Golongan darah manusia pada umumnya ada beberapa jenis, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Donor darah adalah pemberian darah seseorang secara sukarela untuk maksud dan tujuan transfusi darah bagi orang lain yang membutuhkan. Transfusi darah sangat dibutuhkan oleh resipien atau penerima donor yang benar-benar memerlukannya. Untuk mendapatkan darah, maka resipien harus pergi ke kantor PMI Kabupaten Wonosobo untuk menanyakan apakah ada stok darah untuk golongan darah tertentu. Bila stok tidak mencukupi, maka harus mencari donor dengan golongan darah yang sama dengan resipien untuk disumbangkan darahnya. Kondisi saat ini di PMI Kabupaten Wonosobo, khususnya untuk mencari pendonor, dengan meminta bantuan dengan menyebarkan informasi melalui media sosial, Facebook, Telegram, Twitter, dan lain sebagainya, atau pesan siaran podcast melalui grup WhatsApp, Messenger, Line, Telegram, dan aplikasi pemesanan yang lain untuk mendapatkan donor. Akan tetapi hal tersebut cenderung diabaikan oleh penerima informasi karena meragukan akurasi informasi dan lokasi tidak dalam satu jangkauan wilayah. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat terutama pada perangkat telekomunikasi seluler yang saat ini disebut dengan telepon pintar atau smartphone, maka telekomunikasi seluler tidak sekedar sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga dapat dijadikan komputer bergerak yang dapat dijadikan sebagai alat navigasi secara real-time yang dapat digunakan kapan dan di mana saja. Seiring dengan banyaknya pengguna telepon pintar, berbagai teknologi dalam bidang pemrograman web dikembangkan untuk mendukung tampilan pada berbagai jenis perangkat, yaitu desktop, tablet, dan telepon pintar. Salah satu teknik yang banyak digunakan saat ini adalah responsive web design, yaitu salah satu teknik yang dapat membuat proses perancangan aplikasi dan situs web untuk berbagai jenis perangkat menjadi lebih mudah karena perancangan dimungkinkan untuk dapat menerapkan solusi bagi berbagai resolusi layar dan rasio aspek pada banyak jenis perangkat sehingga situs dapat diakses melalui smartphone, tablet, dan desktop tanpa memperlihatkan perbedaan yang terlalu besar dalam hal penggunaan. Hampir semua telepon pintar telah mendukung GPS, Global Positioning System atau CLID, dan Wi-Fi geolocation. Kolaborasi antara telepon pintar dan aplikasi web dapat dimanfaatkan beberapa tools open source dan API yang dapat digunakan dalam perancangan peta digital dari layanan peta daring OSM, memungkinkan pengguna dapat membangun dan membuat peta pada OSM dan kemudian divisualisasi melalui aplikasi web dengan menggunakan OSM API. Menurut Alatas, responsive web design adalah salah satu teknik yang dapat membuat proses perancangan aplikasi dan situs web untuk berbagai jenis perangkat menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan bahwa dengan menggunakan responsive web design, perancangan dimungkinkan untuk dapat menerapkan resolusi bagi berbagai resolusi layar dan rasio aspek pada banyak jenis perangkat. Responsive web design memiliki kemampuan untuk mengelola aset media dengan efektif. Hal ini memberikan keunggulan untuk dapat diterapkan ke dalam perancangan situs web sehingga situs dapat diakses melalui smartphone, tablet, dan desktop tanpa memperlihatkan perbedaan yang terlalu besar dalam hal penggunaan. Algoritma STAR adalah salah satu algoritma pencarian yang menganalisa input
mengevaluasi sejumlah jalur yang memungkinkan dilewati dan menghasilkan solusi. Algoritma ASTAR adalah algoritma komputer yang digunakan secara luas dalam graf traversal dan penemuan jalur serta proses perencanaan jalur yang bisa dilewati secara efisien di sekitar titik-titik yang disebut node. Karakteristik yang menjelaskan algoritma ASTAR adalah pengembangan dari daftar tertutup untuk merekam area yang dievaluasi. Daftar tertutup ini adalah sebuah daftar untuk merekam area perdekatan yang sudah dievaluasi, kemudian melakukan perhitungan jarak yang dikunjungi dari titik awal dengan jarak diperkirakan ke titik tujuan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa sangat memungkinkan dikembangkan aplikasi bergerak yang interaktif dan dengan memanfaatkan telekomunikasi seluler, responsive web design, dan layanan peta digital OSM untuk menjembatani dan memaksimalkan jalur komunikasi antara pendonor darah dan resipien untuk dapat terhubung dengan cepat. Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan penelitian berupa aplikasi untuk membantu pendonor dan resipien dengan judul aplikasi donor darah menggunakan OpenStreetMaps atau OSM berbasis web responsif di PMI Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan algoritma ASTAR. Perumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu bagaimana merancang dan membuat aplikasi donor darah menggunakan teknologi OpenStreetMaps berbasis web responsif dengan menggunakan algoritma ASTAR. Batasan masalah. Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian tugas hari ini adalah lokasi donor darah yang digunakan adalah wilayah kerja PMI Kabupaten Wonosobo. Perancangan peta digital menggunakan layanan peta daring OpenStreetMap. Pendonor maupun resipien harus mendaftarkan pada aplikasi terlebih dahulu. Kemudian untuk kegiatan donor darah harus melakukan login. Memiliki 3 bagian utama yaitu pendonor, resipien, dan pengaturan. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Mampu membantu kegiatan donor darah secara maksimal, cepat, dan akurat. Menghubungkan pendonor dan resipien melalui aplikasi dengan dukungan kedekatan lokasi dengan kesesuaian golongan darah. Menerapkan metode algoritma ASTAR pada aplikasi donor darah dengan peta daring OpenStreetMaps. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagi peneliti, memperdalam pemahaman mengenai pemrograman web responsif dan pemanfaatan layanan peta daring OpenStreetMaps. Mengetahui kesesuaian penerapan metode algoritma ASTAR untuk pencarian jarak terpendek antara pendonor dan resipien. Bagi masyarakat, membantu kegiatan donor darah secara maksimal, cepat, dan akurat. Menghubungkan pendonor dan resipien melalui aplikasi dengan dukungan kedekatan lokasi dan kesesuaian golongan darah. Menambah wawasan mengenai bahasa pemrograman web responsif dan layanan peta daring OpenStreetMaps. Bagi akademik, merupakan salah satu sumbangsih pada bidang pemrograman web responsif dan layanan peta daring OpenStreetMaps. Dapat dijadikan referensi pada bidang pemrograman web responsif dan layanan peta daring OpenStreetMaps. Lanjut ke perancangan sistem use case. Pada aplikasi donor darah PMI Kabupaten Wonosobo dapat beberapa kelompok pengguna, administrator, dan anggota pendonor dan resipien yang masing-masing mempunyai akses khusus terhadap sistem. Admin pada aplikasi donor darah adalah dari pihak PMI Kabupaten Wonosobo yang bertugas melakukan pengambilan donor darah baik di PMI maupun lapangan sesuai dengan kesepakatan pendonor. Pengguna adalah pendonor dan resipien yang mendaftarkan dirinya pada aplikasi yang siap untuk melaksanakan perannya masing-masing. Use case diagram aplikasi ini dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk activity diagram login, activity diagram kelola administrator, activity diagram kelola pengguna, activity diagram kelola donor, activity diagram laporan, activity diagram update profil, activity diagram registrasi, activity diagram cari donor, activity diagram logout. Untuk sekuensi diagram login, sekuensi diagram kelola administrator,
Sekuensi diagram kelola pengguna, sekuensi diagram kelola donor darah, sekuensi diagram registrasi, sekuensi diagram cari pendonor, sekuensi diagram update profil, sekuensi diagram laporan, sekuensi diagram logout. Desain basis data. Basis data adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file lain. Desain basis data dibuat menggunakan notasi Entity Relationship Diagram atau ERD yang menggambarkan keterkaitan antara entitas beserta dengan atributnya, seperti gambar berikut. Perancangan interface. Rancangan from login, rancangan from registrasi anggota, halaman administrator, rancangan halaman beranda administrator, rancangan halaman tambah administrator, rancangan halaman data administrator, rancangan halaman data anggota. Rancangan halaman tambah anggota atau edit profil, rancangan halaman data petugas, rancangan halaman tambah petugas, rancangan halaman data donor darah, rancangan halaman cetak data donor darah. Untuk halaman login atau mobile view, rancangan halaman beranda anggota, rancangan halaman cari donor, rancangan halaman hasil pencarian donor darah. Demo aplikasi. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Aplikasi donor darah PMI Kabupaten Wonosobo. Dan ini tampilan loginnya. Maka sebelum masuk, kalau belum punya akun, kita mendaftar dulu. Pilih saya ingin mendaftar. Lalu masukkan informasi lengkap. Saya ingin mendaftar sebagai, pilih pendonor, resipien atau pendonor dan resipien. Kita pilih pendonor dulu. Nama lengkap, misalkan Dini. Nomor WA, misalkan 085. Untuk username-nya Dini, password-nya Dini. Kita centang untuk saya menerima peraturan anggota. Kita centang, lalu kita mendaftar. Setelah mendaftar, maka ada tampilan selamat datang di aplikasi donor darah. Anda terdaftar sebagai anggota. Sebelum itu, kita masukkan profil lengkap dulu. Kita pilih profil anggota. Nah, di sini kita melengkapi profilnya. Nama anggota Dini, jenis kelamin perempuan, golongan darah misalkan B, alamat Munggang bawah. Lalu kita pilih pusat dan lokasi untuk mendeteksi lokasi Anda berada. Kita pilih pusat dan lokasi, maka otomatis lokasi Anda sudah terdeteksi dan latitude serta longitude sudah terisi secara otomatis. Kita simpan data atau update data. Kita
pilih menu peta data donor darah. Karena Anda sebagai pendonor, maka fitur ini hanya dapat digunakan untuk melihat peta karena Anda berperan sebagai pendonor. Kita pilih profil, di pengaturan kita isi siap donor ya. Untuk radius donor per meternya misalkan 100 meter. Simpan pengaturan. Ini cukup untuk pengisian sebagai pendonor. Coba kita ganti, misalkan golongan darah A. Kita ganti jadi resipien atau penerima donor. Kita update atau simpan. Kita lihat menunya. Kita request donor dulu. Nama anggota dini, golongan darah A, kirim request. Maka akan muncul seperti ini. Tanggal request, status pendonor aksi. Karena belum ada pendonor, kita harus mencari ke peta donor darah. Kita cari lokasi terdekat. Kita pilih cari lokasi terdekat. Sudah ketemu, kita pilih hasil pencarian. Berhasil menyimpan data pencarian rute. Oke. Maka ada dodit, jarak diameter 00, waktu menit 0, dan nomor WA-nya, alamat kaliber. Kita kalau mau donor darah ke dodit, kita bisa menghubungi lewat nomor WA-nya. Kita pilih nomor WA-nya. Nama bisa menghubungi anggota yang akan mendonorkan darah. Kita batal. Coba kita ganti golongan darahnya. Misalkan B. Kita simpan data. Kita request donor, nama anggota, golongan darah B, kirim. Kita lihat peta donor darah, pilih cari lokasi terdekat. Kita pilih hasil pencarian. Oke, maka akan muncul seperti ini. Yang golongan darahnya B, ada nama Hadi, Yani, Santi, Slamet, Hadi, Sipar, jaraknya sekian-sekian, waktu menitnya sekian, dan nomor WA-nya dan alamat. Misalkan kita menghubungi Hadi, tinggal pilih nomor WA-nya, atau Yani, kita pilih nomor WA-nya, langsung bisa menghubungi. Kita ganti lagi golongan darahnya AB. Kita update atau simpan. Kita langsung ke peta donor darahnya, cari lokasi terdekat. Nah, akan ketemu ini hasil pencariannya. Ada Mamat dengan jarak sekian, waktu sekian. Mamat Jambian, kita bisa menghubunginya, nomor WA-nya. Kita ganti lagi golongan darahnya, misalkan O. Kita simpan. Kita langsung ke peta donor darah, cari lokasi terdekat. Sudah ketemu hasil pencarian. Oke. Ada nama saya Haka Marjo dengan jarak sekian-sekian, waktu sekian-sekian, dan nomor WA sekian, alamat
itu. Menghubungi saya atau HK atau Marjo. Kalau sudah ketemu, kita langsung pergi ke PMI donor darah. Maka kita login dengan menggunakan admin. Nah, di sini ada tampilannya 2 administrator, anggotanya 22, requesternya 16, donor terlaksananya ada 5. Ini tampilan admin, ada master data, data donor darah, laporan. Masternya ada pengguna, kita bisa edit atau hapus, atau bisa tambah. Kita lihat ke data donor darah yang tadi, Dini. Tentunya ada saya, HK Marjo, tanggalnya sekian, status proses. Kalau sudah ke PMI, Dini bersama siapa? HK atau Marjo. Kalau sudah terlaksana sama HK, maka admin akan memilih nama Dini, golongan darah O, pendonornya HK. Kita pilih HK. Kita simpan proses donor. Maka Dini sudah mendonor dengan HK tanggal sekian, status sudah terlaksana. Untuk laporannya ada data anggota dan data donor. Data anggotanya dan nama anggota, jenis kelamin, golongan darah, alamat, nomor WA, dan peran. Kita bisa cetak data anggota, tutup, dan data donor. Ada nama resipien, pendonor, tanggal permintaan, status. Ada yang terlaksana, ada yang masih proses. Dini sudah terlaksana tadi dengan HK. Kita bisa cetak data donor atau tutup. Saya tutup. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian aplikasi donor darah menggunakan OpenStreetMap berbasis web responsif di PMI Kabupaten Wonosobo diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengujian black box test, dapat diketahui bahwa aplikasi donor darah menggunakan OpenStreetMap telah berjalan dengan baik dan sesuai. Penerapan web responsif dapat dilihat pada saat pengguna mengakses aplikasi menggunakan smartphone atau tablet. Aplikasi donor darah digunakan oleh PMI Kabupaten Wonosobo, pendonor, dan resipien. Berdasarkan pengujian aplikasi pada smartphone, diketahui bahwa konsep web responsif telah bekerja dengan baik. Saran yang penulis berikan untuk pengembangan lebih lanjut dari penelitian ini adalah perlu pengembangan aplikasi pada platform mobile, utamanya Android, sehingga pengguna lebih mudah dalam mengakses aplikasi. Perlu pengembangan WhatsApp Gateway untuk menginformasikan kepada pendonor secara langsung jika terdapat permintaan donor darah. Perbaikan dari sisi antarmuka sehingga lebih menarik. Sekian dan terima kasih. Demikian hasil presentasi dari tugas akhir saya. Tentunya banyak kesalahan dan kekurangan dari tugas akhir saya. Maka dari itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.